Untuk mengetahui lebih mendalam proses penyidikan prostitusi online yang melibatkan artis Vanessa Angel dan Afrila Shakila, sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Jawa Timur, ada Kombes Pol Frans Barung Mangera. Selamat sore Pak Frans. Selamat sore Anyus TV. Ya. Selamat sore juga dong kepada pemirsa Anyus TV. Ya, Pak, kami ingin tahu Pak, ada 5 nama artis yang sudah dikantongi oleh aparat. Sudah ada waktu tepat yang kapan untuk pemanggilan dilakukan, Pak? Saya perlu menegaskan sedikit ya, boleh kan? Silakan Pak, kami menyimak. Apa yang disampaikan tadi, apa yang tadi disampaikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjen Pol Dr. Andes Luki Hermawan, 5 oknum artis ini yang terdukung oleh data data kita secara objektivitas berdasarkan daripada hasil digital forensik yang sudah kita lakukan. Tetapi ini begini, ini kan masih berjalan ini. Nah, 5 ini akan kita panggil dalam waktu dekat. 5 oknum artis ini. Kenapa hal demikian kita lakukan? Karena memang ada beberapa nama yang sudah kita sampaikan dari awal oleh beliau. 45 itu, 5 inilah yang terdukung sementara dengan data yang kita miliki. Artinya nama-nama ini yang sudah disampaikan tadi dengan inisial yang sudah disampaikan oleh Anyus TV terdukung oleh data yang kita miliki. Baik itu data percakapan, baik itu data transaksinya maupun data yang lainnya yang berkaitan dengan apa yang kita menjadi titik tolak daripada penyidikan ini, yaitu prostitusi online-nya. Nah, harapan kita memang bahwa dengan kelima yang dipanggil ini, dengan tidak menutup saya ulangi lagi, dengan tidak menutup rekam jejak yang lainnya, ini dulu yang kita kerjakan sambil kita berjalan. Karena seperti yang saya katakan dari awal, bahwa kepolisian fokusnya adalah membuktikan bahwa adanya prostitusi online ini yang ekspektasinya harus kita akui juga bahwa ini luar biasa bagi feedback yang kita terima dari publik. Oleh karena itu kami mengharapkan juga masyarakat, publik untuk sama-sama kita menunggu untuk pendukungan data dari yang lainnya. Nah, kelimanya akan kita panggil secepatnya minggu depan ya. Minggu depan akan kita panggil, kemungkinan ini akan kita panggil satu persatu dulu untuk kita lakukan mendukung data sekaligus pemeriksaan terhadap ES dan TN ini yang sekarang memang sudah kita lakukan penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan. Begitu. Ya, Pak, dari 5 nama tersebut berarti bisa disimpulkan sementara ini ya Pak ya, bahwa 5 nama ini pernah bertransaksi dengan ES dan TN ini dalam transaksi prostitusi online. Seperti yang saya katakan tadi Pak Masilaban, bahwa apa yang sudah kita munculkan ini adalah otentifikasinya berdasarkan daripada data objektif hasil daripada kita mengambil data yang rekam jejak digitalnya berdasarkan digital forensik tadi. Nah, apa yang dimunculkan tadi selain daripada transaksi itu ada percakapannya, ada yang dituju tempatnya, di mana melakukannya, dan kemudian juga kita memiliki yang namanya aliran dana itu. Nah, itu menarik Bapak Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur tadi, Bapak Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur tadi menyampaikan. Mohon maaf saya potong Pak, agar kita lebih dalam Pak, Anda sudah sebutkan juga sudah mengantongi aliran dana. Pak, izinkan kami untuk mengetahui, paling tidak inisial sudah kita sampaikan. Aliran dananya sefantastis apa Pak? Kalau disebutkan bahwa Vanessa Angel sampai sekitar 80 juta rupiah, untuk yang kelima ini sefantastis apa Pak? Tadi saya juga menggarisbawahi. Anda menanya mengenai sefantastis apakah dana tersebut. Tadi saya juga menggarisbawahi bahwa tujuan kita sebenarnya Polda Jawa Timur menyampaikan ke publik, ini loh sebenarnya yang ada, yang kita tangani. Dari awal sudah kita menyampaikan sebenarnya, kalau disimak, bahwa tujuan dari kita adalah bagaimana menyampaikan ke publik ini bahwa
prostitusi online ini cukup sangat besar. Dari satu rekening saja yang kita disampaikan oleh Kapolda itu tercatat transaksinya 2,8 ya, 2,8 M dari kurun waktu yang masih kita dari kurun waktu hasil daripada rekapitulasi daripada yang kita kalkulasikan ini dari satu rekening 2,8. Nah, transaksinya yang ditanya tadi, bagaimana fantastisnya aliran dana itu? Ini baru satu rekening loh. Artinya bahwa memang ada perjalanan rekening-rekening lain. Kan kita sudah dari awal menyatakan bahwa ada beberapa rekening yang kita lakukan kerjasama dengan bank tertentu. Saya tidak ingin menyampaikan bank untuk kita lakukan yang namanya rekapitulasi daripada hasil transaksi itu. Nah, kalau ditanya tadi kurun waktunya 2018 sebanyak itu, ini baru hanya belum menelusuri sampai rekening koran yang dari 2017. Itu dan baru satu rekening. Nah, artinya bahwa memang dalam perjalanan ini ada juga bukti yang sudah kita dapatkan tadi, aliran dana itu. Nah, aliran dana ini yang nanti akan direkapitulasi sebagai hasil kita bekerja sama dengan bank itu untuk melihat bahwa rekening koran ini akan kita pilah-pilah lagi untuk melihat bagaimana dari beberapa oknum tadi, saya katakan lagi oknum ya, bahwa ini telah terjadi yang namanya prostitusi online ini berdasarkan daripada satu, ada rekening korannya berdasarkan daripada transaksi itu. Yang kedua, ada tujuan yang tuju daripada hasil daripada melakukan komunikasi itu. Nah, ini semua sudah terrekapitulasi dalam pelaksanaan kita membuka yang namanya rekam jejak digital tadi. Baik, Pak, setelah 5 nama ini yang akan dipanggil pekan depan, jadi artinya masih ada sekitar 45 oknum artis lagi yang diduga terlibat dalam prostitusi online. Sejauh ini seperti apa jalannya pemeriksaan rekaman percakapan dari ponsel kedua tersangka dan kira-kira kapan target pemeriksaan rekaman percakapan tersebut rampung dilakukan untuk memanggil sisa nama-nama tersebut, Pak? 45 kalau dikurang 7 ya, karena VA sudah, kemudian AS dan ini 5 lagi, berarti ada tinggal 38 lagi. Nah, dari penyampaian Bapak Kapolda tadi, Kapolda Jawa Timur, berarti kita memang harus mendukung data 38 tadi. Nah, 38 tadi memang ada beberapa hal yang kita fokus dulu ke 5 ini. Kan saya sudah mengatakan tadi, memang step by step. Rekam jejaknya jelas itu ya, bahwa yang bersangkutan pada tanggal sekian melakukan percakapan ini dan kemudian terus intens itu sampai dengan pelaksanaan daripada terjadinya apa perbuatan jasa itu di suatu tempat yang dituju. Nah, dari sampai tempat yang dituju misalnya hotel A itu sudah kita mendapatkan bahwa tanggal sekian memang telah terjadi yang namanya pembokingan daripada wilayah yang namanya tempat itu. Nah, tempat ini juga sudah kita pilah-pilah lagi karena sekali lagi saya katakan bahwa kita masih 3 hari ini berjalan di dalam rangka penyidikan kasus ini. Biarkan dulu polisi bekerja karena kalau didesak semua akan terjadi yang namanya buru-buru menampilkan informasi yang mendukung dari transaksi prostitusi online ini yang terburu-buru. Ya, alon-alon asal kelakon gitu ya Pak Frans ya. Tapi soal bagaimana ini bisa diungkap begitu Pak, apakah selain artisnya, pemesannya juga atau istilahnya apa ya paling tepat pria hidung belangnya ini akan turut dipanggil juga oleh aparat kepolisian Pak? Kita fokus kepada prostitusi online ini adalah mereka yang masuk di dalam namanya mucikari dan pelakunya. Nah, kami sudah mengatakan berkali-kali seperti yang terjadi kepada VA. Saya tidak menanggapi polemik yang terjadi bahwa kami tidak terlibat, bahwa kami tidak pernah mengalami itu. Cukup data saja yang memunculkan akan terjadi nanti hasil daripada jejak rekam digitalnya akan berbicara. Seperti VA katakanlah bahwa saya tidak terlibat, tetapi rekam jejaknya kan mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak 1-2 kali ini melakukannya. Jadi kita akan menampilkan data itu nanti. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah pelanggan ini bisa kita buka dan kemudian kita minta keterangan? Tidak menutup kemungkinan memang ada yang kita panggil guna mendukung daripada penguatan kasus ini secara formil dan
material yang nantinya akan kita ajukan ke jaksa penuntut umum. Karena kalau kasus ini tidak kuat dalam rangka kita pemeriksaan, maka akan terjadi namanya pengembalian berkas ya, baik P18 dan 19 nanti yang akan kita lengkapi. Daripada itu terjadi, maka harus kita lengkapi juga dengan bukti-bukti formil yang akan kita masukkan. Ini tidak menutup kemungkinan, dan konsekuensi daripada kita membuka suatu kasus yang cukup menjadi perhatian publik adalah saksi-saksi memang harus terdukung, dan terdukung saksi dari hasil digital forensik itu yang nanti akan kita dapatkan. Pak, agar publik juga dicerahkan secara hukum, Pak. Banyak juga publik yang bertanya-tanya, mengapa PSK-nya, mohon maaf, atau terduga yang ikut dalam bagian prostitusi ini, artis-artis tersebut adalah orang yang tidak dijadikan tersangka, Pak. Demikian pula dengan pemesannya atau pria hidung belang itu, Pak. Bisa dijelaskan pendekatan hukum pidana aparat kepolisian, Pak, dengan hanya menetapkan muncikarinya sebagai tersangka dalam kasus ini, Pak? Begini, kemarin sudah terjadi gelar perkara dan diputuskan bahwa 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 2016 tentang Undang-Undang ITE, dan kemudian pasal 45 ini menyangkut tentang transmisi ya gambar-gambar dan sebagainya yang tidak memiliki hak, yang itu melanggar nilai susila yang terjadi di wilayah publik. Nah, saya sudah menyampaikan kemarin bahwa tidak menutup kemungkinan kalau hanya dilakukan satu kali saja terhadap mereka, itu bahwa dia hanya melakukan pekerjaan ini bukan menjadi pekerjaan yang menjadi pekerjaan utamanya. Tetapi kalau dilakukan nantinya menurut penilaian daripada penyidik hal ini menjadi pekerjaan juga selain daripada pekerjaan-pekerjaan sampingan, itu tidak menutup kemungkinan akan ditingkatkan. Kita sudah mengatakan dari awal itu bahwa mereka memang kita panggil sebagai saksi dulu, wajib lapor dan lain sebagainya. Tetapi kalau ini menjadi suatu pekerjaan dia selain daripada pekerjaan utamanya dan mendapatkan hasil daripada ini, kenapa tidak ditingkatkan? Itu nanti adalah wilayah penyidik untuk meningkatkan ini berdasarkan daripada pertimbangan-pertimbangan yuridis yang akan disampaikan nantinya. Ya, baik. Terima kasih Kombes Pol Frans Barung Mangera, Kabid Humas Polda Jawa Timur sudah berbincang bersama kami, Pak, dan memberikan penjelasan kepada kami soal penyidikan yang sedang berlangsung. Ya, selamat sore. Di kantor. Selamat sore, Pak. Selamat sore.